Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya dari bagian aset Pemda. Saya ingin mendapatkan informasi mengenai mekanisme alur pengadaan tanah. Baik, Bapak. Saya akan jelaskan. Halo Sobat ATR BPN, salam hangat dari Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kerom. Tahukah kalian bahwa pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk kepentingan umum membutuhkan tanah yang diperoleh melalui proses yang disebut pengadaan tanah. Agar instansi dan masyarakat mendapatkan informasi yang detail dan jelas mengenai alur pengadaan tanah, penting bagi kita untuk memahami alur pengadaan tanah sesuai aturan yang berlaku. Tahapan pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyerahan hasil. Tahapan perencanaan. Instansi yang memerlukan tanah menyiapkan dokumen perencanaan dengan melibatkan Kementerian ATR BPN. Dokumen perencanaan tersebut harus berdasarkan pada dokumen-dokumen rencana tata ruang serta dokumen-dokumen prioritas pembangunan. Dokumen perencanaan tersebut paling tidak berisikan paling sedikitnya 11 bagian yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan rencana, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran, serta preferensi bentuk ganti kerugian. Dokumen perencanaan tersebut kemudian diajukan kepada gubernur atau bupati atau wali kota dan berlaku 2 tahun setelah ditetapkan. Tahapan persiapan. Gubernur membentuk tim persiapan yang beranggotakan wali kota atau bupati, perangkat daerah provinsi, instansi yang memerlukan tanah, instansi pertanahan, dengan menambahkan instansi terkait lainnya bila diperlukan. Tim persiapan tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan lokasi penetapan pembangunan untuk kepentingan umum, serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan persiapan pengadaan tanah yang ditugaskan oleh gubernur. Pemberitahuan rencana pembangunan menyampaikan tentang maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, serta informasi lainnya yang dianggap perlu. Pemberitahuan ini dilakukan secara langsung melalui sosialisasi tatap muka atau surat pemberitahuan dan pemberitahuan secara tidak langsung melalui media cetak dan atau media elektronik. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilakukan oleh tim persiapan dengan melibatkan pejabat kelurahan atau desa untuk mengumpulkan data objek pengadaan tanah serta pihak yang berhak. Kumpulan data tersebut kemudian menjadi daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah yang merupakan data perkiraan dan hanya digunakan sebagai data perkiraan dan digunakan sebagai data konsultasi publik. Konsultasi publik dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dengan melibatkan pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang, serta masyarakat yang terkena dampak. Konsultasi publik ini dilakukan secara dialogis, mulai dengan tim persiapan menyampaikan tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah, maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum, peran penilai dalam menentukan ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, hak dan kewajiban pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang, serta masyarakat yang terkena dampak. Para
para pihak yang mengikuti konsultasi publik ini diberikan kesempatan atau tanggapan mengenai lokasi pembangunan untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal terdapat keberatan pada proses konsultasi publik, dapat dilakukan konsultasi publik ulang. Namun, dalam konsultasi publik ulang juga tidak terdapat kesepakatan, maka keberatan dapat diajukan ke tim kajian keberatan yang dibentuk oleh gubernur. Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam konsultasi publik, maka kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Kemudian atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur atau bupati atau wali kota dan berlanjut pada penetapan lokasi pembangunan yang diterbitkan oleh gubernur dengan melampirkan peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Keputusan tersebut kemudian disampaikan instansi yang memerlukan tanah kepada kantor wilayah ATR BPN sehingga berlanjut pada pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum memuat nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pembangunan. Pengumuman penetapan lokasi dilakukan dengan cara ditempatkan di kantor kelurahan atau desa, kantor kecamatan, dan kantor bupati atau wali kota, serta di lokasi pembangunan, kemudian diumumkan pada media cetak dan atau media elektronik. Atas dasar pertimbangan efisiensi, efektivitas sumber daya manusia, kondisi geografis, serta pertimbangan lainnya, setiap kewenangan gubernur dalam persiapan pengadaan tanah dapat didelegasikan kepada bupati atau wali kota. Pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan penetapan lokasi, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan penilai, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah, dan pengambilan ganti kerugian. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Permohonan pelaksanaan pengadaan tanah diajukan secara tertulis oleh instansi yang memerlukan tanah. Permohonan pelaksanaan pengadaan tanah ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan PPPT, Surat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dokumen tahapan persiapan, izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, izin alih status penggunaan atau pelepasan aset tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan atau tanah aset pemerintah, dan lain-lain. Surat pernyataan kesiapan dan atau dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional dan biaya pendukung serta anggaran ganti kerugian. Susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah atau P2T terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang yang menangani urusan pengadaan tanah, Kepala Kantor Pertanahan, pejabat perangkat daerah provinsi setingkat eselon 3 yang menangani urusan pertanahan, pejabat fungsional bidang pengadaan tanah, pejabat kabupaten atau kota eselon 3 yang menangani pertanahan, camat dan lurah atau kepala desa setempat. Inventarisasi dan identifikasi. Pelaksanaan pengadaan tanah memberitahukan kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak dengan surat pemberitahuan melalui lurah atau kepala desa atau pemberitahuan secara langsung. Diterimanya surat pemberitahuan dan undangan pemberitahuan dibuktikan dengan tanda terima secara langsung, elektronik, dan atau media lainnya. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satgas A yang membidangi pengumpulan data visi objek pengadaan tanah dan Satgas B yang membidangi pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. Penetapan penilaian diadakan oleh instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh Ketua P2T. Penetapan ganti kerugian oleh penilai pertanahan berdasarkan daftar nominatif dan peta bidang tanah. Penilai bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman,
benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lainnya yang dapat dinilai. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. P2T melaksanakan musyawarah didampingi penilai atau penilai publik dan instansi yang memerlukan tanah. P2T mengundang pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan. Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir, maka dapat memberikan kuasa kepada seseorang dalam hubungan darah ke atas atau ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami atau istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum atau pihak yang berhak lainnya. Pemberian ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak objek pihak yang berhak setelah dilakukan validasi oleh pelaksana pengadaan tanah atau P2T. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Dalam hal pihak yang berhak membutuhkan ganti kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana pengadaan tanah atau P2T memprioritaskan pemberian ganti kerugian. Keadaan khusus meliputi bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran utang, dan atau keadaan mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Penitipan ganti kerugian. Penitipan ganti kerugian dilakukan dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah. Pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara pengadilan, masih dipersengketakan, diletakkan sita dan menjadi jaminan di bank. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan kepada pengadilan negeri pada lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pelepasan objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada negara di hadapan kepala kantor pertanahan setempat yang dibuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Dalam pelepasan hak objek pengadaan tanah, pelaksana pengadaan tanah atau P2T menyiapkan surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dalam pelaksanaan pelepasan hak, pihak yang berhak wajib menandatangani surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lainnya yang berkaitan. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak pihak yang berhak, menandatangani berita acara pelepasan hak, dan menyerahkan salinan atau fotokopi identitas diri. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Pada saat pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak, penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencatatan hapusnya hak pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya. Pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah. Data pelaksanaan pengadaan tanah berupa data bidang tanah, daftar nominatif, dan data administrasi didokumentasikan melalui kegiatan pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan berdasarkan lokasi kelurahan atau desa atau nama lain oleh pelaksana pengadaan tanah di kantor wilayah atau kantor pertanahan. Pengambilan ganti kerugian. Dalam hal ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau P2T setelah menyerahkan dokumen penguasaan atau kepemilikan tanah dan salinan identitas pihak yang berhak. Penyerahan hasil pengadaan tanah. Ketua P2T menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah dalam jangka waktu 14 hari sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah berakhir dengan telah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah secara keseluruhan. Pendaftaran atau pensertifikatan paling lama 30 hari sejak penyerahan hasil. Demikianlah tahapan-tahapan pengadaan tanah, semoga bermanfaat. ATR BPN melayani profesional terpercaya.